Rekan-rekan yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Resources Productivity, Untung Juwanto. Hari ini kita akan membahas bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit saat interview. Bersama Resources Productivity Consulting. Apabila kita menghadapi interview, kadang-kadang ada perasaan khawatir dan takut. Itu hal yang wajar, apalagi ditambah dengan bingung, kemudian stres, kemudian merasa gugup gitu, kemudian yang terakhir seperti depresi. Padahal untuk menghadapi interview diperlukan ketenangan, kestabilan, emosi untuk menghadapi itu. Jadi, bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan? Berbahagialah, karena pada saat Anda melewati tahap interview, maka Anda sudah melewati tahap seleksi administrasi, di mana 95% kandidat itu gagal pada saat proses administrasi. Selamat untuk Anda yang sudah memasuki tahap interview. Setelah masuk ke tahap interview, ada satu hal yang harus kita persiapkan, yaitu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Bahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut termasuk jebakan-jebakan dari interviewer untuk mengetahui motif-motif sesungguhnya dari sang kandidat. Nah, untuk melewati pertanyaan itu dengan sukses, satu-satunya cara yang membuat berhasil adalah banyak latihan. Karena banyak latihan akan membuat sempurna. Semakin Anda banyak latihan, semakin banyak sempurna. Jadi mari kita berlatih bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit agar kita tidak terjebak kepada jawaban-jawaban yang tidak diinginkan oleh para rekruter yang membuat Anda gagal melalui proses interview tersebut. Mari kita latihan. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apa yang Anda pikirkan pada saat interview bertanya mengenai data diri Anda? Gambaran positif atau negatif yang akan Anda berikan? Mari kita jawab, harus hati-hati menjawabnya. Sebenarnya pertanyaan tersebut untuk mengetahui basic karakter atau karakter dasar dari kandidat, apakah sesuai dengan value atau corporate culture dari perusahaan. Kandidat yang memiliki kapabilitas yang kuat itu akan menarik interviewer untuk tertarik merekrutnya. Jadi pastikan pada saat menjawab ini, kemukakanlah kalimat-kalimat yang positif tentang diri Anda. Misalnya, saya adalah orang yang jujur, saya adalah pekerja keras, saya antusias, saya memiliki komitmen yang tinggi, kemudian bisa mudah bekerja sama dalam tim, dan komunikasi yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Berikanlah kalimat-kalimat yang positif. Pastikan bahwa karakter yang Anda sebutkan tadi adalah sesuai dengan karakter Anda sesungguhnya, bukan mengada-ngada. Kalau Anda ungkapkan dengan jujur dan cocok dengan value dari perusahaan, maka itulah yang dicari oleh recruiter. Kemudian kita berlatih pertanyaan yang kedua. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Pertanyaan ini sangat penting sekali karena untuk mengetahui apakah kandidat mengetahui perusahaan yang akan dilamar, pekerjaan yang akan dilamar. Seberapa jauh kandidat melakukan investigasi, melakukan pencarian informasi terhadap perusahaan tersebut. Jadi fokuslah pada hal-hal positif dari perusahaan yang Anda lamar. Jangan bandingkan dengan perusahaan Anda sebelumnya. Atau jika Anda mengetahui hal-hal negatif, jangan utarakan di depan pewawancara. Simpanlah itu ke dalam diri Anda pertimbangkan dengan baik, dan ungkapkanlah dengan cara yang bijaksana. Perusahaan akan melihat seberapa
besar ketertarikan Anda terhadap perusahaan tersebut. Jadi pastikan bahwa sebelum Anda datang interview, browsinglah perusahaan tersebut, cari informasi sebanyak-banyaknya sehingga Anda bisa menyajikan jawaban pertanyaan ini dengan baik dan akurat. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa kamu tertarik join dengan perusahaan ini? Kalau kita jawab karena gaji yang tinggi dan suasana kerja yang nyaman, itu adalah jawaban yang naif. Anda harus hindari jawaban tersebut karena itu merupakan suatu jebakan. Jangan terkecoh. Karena perusahaan ingin melihat motivasi sesungguhnya dari Anda untuk mencari pekerjaan. Apakah Anda seorang kutu loncat? Apakah Anda yang suka berpindah-pindah pekerjaan? Tentunya tipe ini tidak diharapkan oleh perusahaan. Untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan cara bagaimana Anda bisa berkontribusi dengan perusahaan dengan kontribusi yang terbaik sesuai dengan posisi yang Anda lamar. Jadi jawablah pertanyaan ini dari diri Anda. Seberapa besar kontribusi yang akan Anda berikan untuk perusahaan, untuk kemajuan perusahaan yang sifatnya adalah motivasi untuk membangun dan konstruktif. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan berikutnya adalah, apa pencapaian kamu selama ini? Ini adalah pertanyaan yang wajar sebenarnya disampaikan oleh rekruter karena ingin melihat sejauh mana kontribusinya terhadap perusahaan. Untuk menjawab pertanyaan ini, jelaskanlah dengan cara yang komplit, terarah, kronologis, perilaku-perilaku apa atau prestasi kerja apa selama Anda bekerja di perusahaan sebelumnya. Buktikan bahwa Anda memiliki kompetensi untuk sukses. Kemudian yang kelima, jelaskan rencana Anda ke depan. Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus mengikutsertakan perusahaan ke dalam rencana bisnis Anda. Jadi sebenarnya pertanyaan ini untuk mengukur seberapa lama Anda akan bertahan di perusahaan tersebut. Apakah Anda seorang yang mudah pindah kerja karena ada satu hambatan atau tidak? Jadi jawablah dengan cara bijaksana dan hati-hati. Pastikan bahwa Anda punya rencana jangka panjang dan rencana jangka panjang itu dikolaborasikan dengan tujuan perusahaan yang nanti akan Anda lamar. Jelaskan itu menjadi sebuah rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, disertai dengan target-target dan achievement-achievement yang nanti akan Anda capai bersama perusahaan tersebut. Sehingga Anda memiliki kontribusi yang optimal untuk perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Demikian 5 pertanyaan jebakan atau 5 pertanyaan sulit yang akan disampaikan oleh interviewer kepada Anda sebelum Anda melanjutkan ke proses tahap berikutnya. Pada sesi selanjutnya, saya akan sampaikan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi terkait dengan pertanyaan interview yang sulit. Kita akan bahas pada sesi berikutnya bagaimana menjawab pertanyaan itu sehingga Anda bisa melewati tahap interview, baik interview kepada SR maupun interview kepada user, Anda bisa lalui itu dengan baik. Jadi sesi ini masih bersambung di sesi berikutnya, di video berikutnya. Saya akan sampaikan mengenai pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa menjebak atau mempersulit Anda pada saat melalui proses interview dan bagaimana cara menjawabnya agar Anda bisa lolos pada tahap ini. Demikian yang dapat sampaikan, saya Untung Jiwanto, CEO Respro. Saat ini, selain sebagai CEO Respro, saya juga sebagai dosen yang mengajar materi strategic management dan e-commerce. Saya juga sedang menulis buku Sustainable Growth dan Resources Productivity yang Anda bisa pre-order bukunya dari sekarang. Resources Productivity menjelaskan bagaimana perusahaan ini bisa tumbuh secara berkesinambungan dan mengoptimalkan produktivitas sumber daya yang ada.
Demikian sampai bertemu kembali di sesi-sesi berikutnya. Jika Anda merasakan video ini membawa manfaat besar bagi Anda, silakan di-subscribe, like, and share. Terima kasih, Sustainable Growth and Resources Productivity. Terima kasih atas perhatiannya.